Marilah kita sambut kita pada Pak Rijal Ahsani yang akan menyampaikan dakwah tentang temanya adalah Nabi Isa seorang Muslim. Kita sapa Pak Ustadz Ahjani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu Heni dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama mendengarkan uraian daripada surat Maryam itu ayat 30 sampai 34 yang akan disampaikan Ustadz Rijal Ahsani. Kami persilahkan kepada Pak Ustadz untuk memulainya. Syukran Bu Heni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih banyak diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur serta sehat badan, dan nikmat Al-Qur'an yang ada di depan kita sekarang yang akan kita bahas. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah sebagai panggilan yang sangat indah sekali, yaitu abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Apabila kita pandai bersyukur, maka kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia agung yang sudah mengaplikasikan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana beliau sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang kakek, sebagai seorang guru, anggota masyarakat, pemimpin, sebagai seorang tetangga, beliau sudah mempraktikkan semuanya, tinggal kita tiru aja. Dan kita berharap kelak nanti di yaumil hisab kita mendapat syafaat beliau, dan terakhir kita bertetangga dengan beliau di surganya Allah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu mudah. Al-Quran itu mudah, Al-Quran itu mudah, dan Al-Quran itu mudah. 4 kali Allah katakan dalam surat Al-Qamar. Nah, jadi Al-Quran itu mudah, jangan kita persulit. Di sini kita buat topik pagi ini adalah Nabi Isa seorang Muslim. Kita merujuk kepada ayat 30 surat Maryam dan seterusnya nanti. Kemarin kita sudah bahas juga, jadi sekarang episode kedua. Banyak tentang Nabi Isa nih, tapi kita cukupkan nanti 3 episode saja. Kita mulai dari ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullah. Nabi siapa yang qala tadi? Dia berkata. Siapa? Sebelumnya ada tentang kisah Nabi Musa, Nabi Isa yang sedang ada dalam buayan, dalam ayunan. Qala, dia berkata, inni Abdullah. Sesungguhnya aku hamba Allah. Jadi Nabi Isa ini adalah hamba Allah, bukan siapa-siapa, adalah ciptaan Allah. Qala inni Abdullah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Atani, nah itu ata, dia mendatangkan. Siapa itu? Allah. Dia memberikan Allah kepadaku Alkitab, sebuah kitab. Kita tahu apa yang diberikan kepada Nabi Isa, yaitu Injil. Atani al-kitaba wa ja'alani, dan dia menjadikan aku nabiyya, seorang nabi. Jadi jelas ya, Nabi Isa adalah seorang nabi. Ya Muslim. Kemarin sudah kita bahas ya, apa hubungan kata aslama, al-Islam, dan Muslim. Seorang Muslim pasti Islam. Seorang Islam pasti dia aslama. Dia kaitan itu berkaitan sekali, erat sekali kaitannya. Dan kalau penyembahan kepada Allah itu dimaksud dari aslama. Jadi kalau Nabi Isa mengatakan qala ini Abdullah, berarti dia aslama. Aslama itu artinya mengerjakan perintah-perintah Allah dan menghentikan larangannya. Nah, orang seperti ini adalah Muslim. Dan agamanya apa? Islam. Kemarin sudah kita bahas ya.
Kemudian waja'alani. Nah, ada kedua, waja'alani mubarakan. Dan dia telah menjadikan ja'ala, kalau kita urai sedikit ya, waja'alani, suatu huruf ja'ala KKL, pelakunya huwa. Siapa huwa di sini adalah Allah. Akar katanya ja'ala, wala fa'ala. Nah, ini sebagai objek. Ini di sini siapa tadi? Nabi Isa. Dan dia telah menjadikan aku, nah, kata Nabi Isa. Waja'alani, dan dia menjadikan aku mubarakan, orang yang diberkati. Ainama kuntu, di mana saja aku berada. Kemana saja Nabi Isa pergi, Allah sudah berikan keberkahan pada beliau. Pada Nabi, seorang Nabi. Kenapa? Dia seorang Nabi. Nah, ini penting pesannya ya. Jadi tadi Nabi Isa sudah mengatakan dia seorang hamba Allah, dan dia diberikan kitab oleh Allah. Nah, kalau gitu, apa yang diberikan kitab tadi? Pasti seorang Muslim, karena Nabi itu dari sisi Allah. Dan dari sisi Allah yang ada hanya agama Islam. Di surat Ali Imran kemarin ya. Islam. Jadi jelas di sini matematiknya Nabi Isa ini seorang Muslim. Perkataan-perkataannya, tutur kata beliau ini jelas. Nah, ini lebih ditegaskan lagi. Wa usani bis salati wa zakati makdumtu hayyan. Wa ausani, wa dan ausani itu ausa itu kakak L Pak Joko ya. Ausani, ausa. Itu objek nanti. Ausa, dia KKL, pelakunya siapa? Huwa. Akar katanya Pak, wasa ya, wasa. Itu dua huruf sia di situ. Wa satu, ya satu. Jadi kalau huruf sia itu satu huruf, kemarin saya bilang kan, biasa depannya wa, belakangnya ya. Wasaya, wafaya, wakaya, ataya. Nggak bisa begitu ya. Wa ausani, wasa polanya af'ala. Kalau wasa itu artinya rendah, rendah. Nah, kalau ausa berwasiat, berpesan. Wa ausani, dan dia berpesan kepadaku. Siapa? Allah. Untuk apa? Bisolati, untuk salat. Nah, kalau pekerjaan salat, kepada siapa disandarkan? Tidak ada umat lain yang salat kecuali seorang Muslim. Maka sebelah kemarin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, pagi ini saya telah salat. Misalnya saya dalam memperkenalkan diri kepada jamaah baru, anggota baru, saya pindah dari Padang ke Medan. Kantor orang umum semuanya, orang nggak apa, secara umum nggak apa namanya agama tidak apa sih. Tapi pada saat saya memperkenalkan diri, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi pagi saya sholat. Apa yang terbayang oleh tamu-tamu kita pada saat kita mengatakan saya sholat? Oh, pasti seorang Muslim ini, karena sholat adalah trademark atau apa nama branding untuk Muslim. Saya sholat seperti saya Muslim. Agamanya apa? Pasti Islam. Jadi aslama itu salat, bagian dari salat itu bagian dari aslama. Nah, kalau orangnya Muslim, nah, jadi nggak mungkin bisa. Jadi pada saat Nabi Isa mengatakan wausani, dan dia berwasiat kepadaku bisolah, untuk salat. Nah, wasiat apa Bu? Ini kan oleh tetangga kita digoreng juga nih Pak. Masa Allah memerintahkan anak kecil salat? Karena posisi Nabi Isa waktu itu dalam buayan, mungkin umur 4 tahun, 2 tahun. Nah, kok anak kecil diperintah salat ya gitulah. Nah, ini di sini bukan diperintah. Kalau perintah itu amarani, dia memerintahkan aku. Ini kan wa ausani. Apa bedanya? Kalau wa ausani harus terpenuhi dulu suatu kriteria. Saya berpesan kepada, misalnya kepada Pak Joko Suranto. Pak Joko tinggal di Bintaro. Pak Joko kalau ke Sentul, tolong bawakan nasi raos Sunda. Itu kalau ke Sentul. Itu nggak perintah. Kalau Pak Joko Surantonya pergi ke Sentul, baru membawa nasi raos. Tapi kalau tidak, tidak. Nah, perintah bunyinya Pak Joko antarkan nasi raos. Itu perintah. Berarti harus diantar. Nah, itu beda perintah dengan wasiat. Di sini bukan perintah, tapi wasiat. Nah, kadang-kadang tetangga kita, masa sih diperintah anak kecil? Nah, itu karena tidak memahami gramatikalnya. Ayat ini pernah trending nih Pak. Di 6 bulan yang lalu lah. Digiring oleh tetangga kita. Nah, sekarang ini sama kita menjawab. Wa ausani artinya berwasiat. Dan dia berwasiat kepadaku bisalah, dengan salat. Jadi wasiat itu apa? Kalau kita berwasiat kepada anak kita umur 2 tahun, nak, kamu nanti kalau besar rajin-rajin salat ya nak, itu berwasiat namanya itu. Bukan, nak salat, nah, itu perintah. Anak 2 tahun bisa diperintah salat. Nak, nanti kalau kamu udah besar mau jadi apa nak? Bapak berpesan nanti kalau kamu sudah besar, sekolah di pesantren ya nak ya. Nah, itu wasiat namanya. Nah, pada saat dia besar nanti dia sekolah di pesantren.
atau dia sekolah nanti di tempat yang kita inginkan. Wa ausani, beda ya, berwasiat dan memberi tanah. Atau saya terjemahannya dalam Al-Quran, coba saya lihat sebentar ya. Memerintahkan. Nah, itu. Bikin Kan sempat digiring. outline giring. Framing ini. Oke. Framing ya, oke. Wa ausani, Bapak bisa lihat di kamus nanti ya, berwasiat. Dan dia berwasiat padaku untuk salat dan zakat. Madum tu hayyan, selama hidupku. Jadi Nabi Isa itu diperintah salat mulai balik sampai meninggal salat, Pak. Karena di sini jelas. Nah, salat siapa orangnya? Ya, muslim. Ya, muslim kerjanya apa? Aslamah kemarin yang dibilang oleh Nabi Ibrahim. Aslam tu li rabbil alamin. Aslam tu li rabbil alamin. Jadi Nabi Ibrahim salat juga. Aslama, Islam, Muslim. Nah, Aslama itu bagiannya apa? Nah, itulah salat tadi. Jadi, jadi Nabi Isa mengatakan wa ausani bis salati wa zakati madum tu hayya. Nabi Isa salat seumur hidup dan membayar zakat seumur hidup. Tentu dipenuhi kriterianya ya. Kalau salat tetap, kalau zakat tentu harus sesuai dengan kemampuan ya. Jadi jelas Bapak ya. Di ayat ini juga jelas bahwa Nabi Isa adalah seorang muslim. Kemudian ayat berikutnya, wabaran biwalidati walam yaj'alni jabban rasyakiyya ya. Wabaran, wadan, barran itu biri, berbuat baik. Dan berbuat baik biwalidati kepada orang tua, kepada ibuku. Karena dia cuma ada ibu ya, pada ibuku. Jadi berbuat baik kepada ibunya, Siti Maryam. Ibu Bapak bayangkan betapa keluarga itu ya, seorang ujian dari Allah kepada Siti Maryam, punya anak dapat hinaan dari kiri kanan karena beliau lahir tanpa ayah ya. Bagi Allah kun fayakun, semuanya dituduh berzina, dituduh macam-macam. Bayangkan bagaimana penderitaan Maryam di saat itu ya, dituduh macam-macam. Nah, dia membesarkan anaknya. Nah, Nabi Isa tetap mendampingi. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau saya membayangkan gini Pak, ada seorang ibu ditinggal suaminya, ya ada suaminya, dan itu dihina oleh orang lain, dibesarkan anaknya penuh dengan kasih sayang. Wabaran biwalidati walam yaj'alni, dan dia tidak menjadikan aku yaj'alni, dan tidaklah dia menjadikan aku jabaran, orang yang sombong, sama dengan takabur ini. Jabaran, kemudian syakiyan itu celaka. Jadi Nabi Isa ini tidak takabur, rendah hati dia. Kemudian tidak celaka, dia selamat. Ya, betapa agungnya Nabi Isa ini ya. Di Nabi Isa ini adalah seorang nabi, tidaklah beliau dihina, tidaklah beliau itu seorang yang dianggap Tuhan ya. Jadi kemudian sekali lagi diulangin, wabaran biwalidati, dan kebaikan kepada dia, berbuat baik kepada kedua orang ibunya ya, di sini ibunya, dan Allah tidak menjadikan bagiku seorang yang sombong dan seorang yang celaka. Berarti sebaliknya, Nabi Isa adalah seorang yang rendah hati, tawaduk sama Allah, kemudian adalah orang yang selamat. Kemudian mungkin bisa satu atau dua ayat lagi ya. Wassalamun alayya, dan keselamatanlah untukku. Wassalamun alayya, wassalamu alayya, wassalamu, dan keselamatan. Alayya, atasku, di mana yauma wulidtu, di mana hari aku dilahirkan. Wulidtu pasif itu ya, pasif, bentuknya KKL pasif, pelakunya ana, akar katanya walada. Walada polanya fa'ala. Kalau wulidtu, aku dilahirkan. Dan keselamatan pada hari aku dilahirkan, wa yauma, dan hari amutu, aku dimatikan. Wa yauma ub'atsu hayyan, dan pada saat aku dibangkitkan. Ub'atsu itu dibangkitkan. Hidup, hayat, hidup. Jadi selamat Nabi Isa pada saat lahir, dia selamat. Pada saat dia dilahirkan selamat, dimatikan selamat, dan dibangkitkan selamat. Itu kata Nabi Isa ya. Dia kenapa? Karena Nabi Isa adalah dekat dengan Allah. Mungkin masih satu lagi ya. Nah, dengan keterangan seperti itu, tapi Nabi Isa adalah seorang hamba Allah. Nabi Isa diberikan sebuah kitab, dia diangkat sebagai seorang nabi,
kemudian Allah jadikan keberkatan kepada Nabi Isa di mana saja berada, kemudian Allah berwasiat kepada Nabi Isa untuk salat dan membayar zakat, kemudian beliau seorang yang patuh dan taat kepada orang tuanya, dan Allah tidak menjadikan dia sombong dan celaka, maka selamat Nabi Isa tadi. Nah, cerita seperti itu ya topiknya. Nah, kemudian ditutup dengan Zalika Isa bin Maryam. Demikianlah kisah Isa dan Maryam dalam surat ini. Cerita tentang Nabi Maryam dengan Nabi Isa, anak putra Maryam. Jadi nggak ada kasus kisah dia menjadi seorang Tuhan, nggak ada ya. Demikian saja. Qaulal haqq, perkataannya benar. Suatu perkataan yang benar, yaitu allazi fihi yamtarun. Jadi satu perkataan yang benar, dia di dalamnya. Orang-orang yang yamtaru itu orang-orang yang bimbang. Orang-orang yang bimbang, jadi kita tekankan pada orang yang bimbang, yang ragu, ya nggak bisa. Terutama pada saat penyalipan dia. Orang itu pada ragu semua. Islam muncul dengan mengatakan yang hak, Nabi Isa tidak disalib. Kita yakin Nabi Isa bukan disalib, bukan dibunuh. Nanti dalam surat lain ada, nanti kita bahas lagi. Jadi qaulal haq, itulah perkataan yang benar. Jadi Nabi Isa cerita tadi seorang nabi, dia disuruh salat, nah itu perkataan yang benar. Itu bagi kita untuk membantah orang-orang yang ragu. Allazi fihi yamtarun. Itulah kata-kata untuk orang yang mereka meragukan, mereka sahabat terhadap Nabi Isa itu. Jadi sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, Nabi Isa adalah seorang muslim. Nah, mungkin bisa saya lagi nggak apa-apa ya. Makana lillahi ayat min walidi subhana. Makana tidaklah, sama tidaklah, karena adalah. Maka tidaklah pantas, ya, kita menerjemahkan misalnya tidaklah pantas atau tidaklah ada, tidaklah pantas karena lillah bagi Allah ayat takhiza, bahwa dia mengambil akhaza pola ifta'ala. Jadi kalau yatakhiza itu bentuknya kakak sade, yatakhiza ya. Kakak sade, kenapa jadi za? Misalnya yatakhizu karena ada an. Ayat za, akan kata akhaza pola ifta'ala. Tidaklah pantas bagi Allah ayat takhiza, bahwa dia mengambil miwalidin, anak. Subhanah, maha suci Allah. Jadi Allah tidak punya anak, Allah tidak. Qul huwallahu ahad, ya, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak punya anak dan tidak punya bapak. Allah berdiri sendiri. Allah tempat bergantung. Oke ya, jadi kita lanjut. Makana lillahi ayat taqiza mi walidi subhana. Tidaklah pantas, ya, makana tidak pantas, tidak ada. Enggak ada itu. Apa yang ada? Lillahi ayat taqiza. Dia mengambil Allah bagi Allah itu mengambil anak. Walidin subhana, maha suci Allah. Maha suci Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, perkataan yang paling dibenci oleh Allah itu nanti di surat Al-Kahfi ada ya, bahwa dikatakan satu perkataan, Al-Kahfi ada, wa yunziral ladzina qalu takhazallahu walada. Dan berikanlah peringatan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil anak. Nah, kalau perkataan Allah mengambil anak, Allah punya anak, maka malahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afahim. Maka perkataan itu adalah perkataan orang yang tidak punya ilmu. Malahum bihi min ilmi. Maka bagi mereka itu tidak punya ilmu. Wala li abaihim, dan kepada bapak-bapaknya juga punya ilmu. Orang-orang bodoh mengatakan Allah punya anak. Nah, kemudian kaburat kalimatan takhruju min afahim. Itu perkataan yang besar yang keluar dari pendusta yang besar yang keluar dari mulut orang-orang mengatakan seperti itu. Saya hanya mencoba mencontohkan, mencarikan di dunia aja, Pak. Kenapa besar itu? Allah mengatakan Allah punya anak. Saya coba tarik ke dunia nyata, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, maafin saya kalau contoh ini tidak berkenan. Tapi saya mau coba contoh. Saya, bapak, ibu, siapapun yang ada di sini, andaikan berandai-andai saya ya, bapak punya anak. Anak memanggil bapaknya atau ibunya dengan sebutan om. Saya mau pinjam nama, entah itu nama sebulan lah. Anak sebulan namanya si Abdullah ya. Abdullah manggil bapaknya om. Kira-kira panggilan om itu, sementara dia panggil ke tetangganya ayah. Apa konsekuensinya? Panggilan itu kan gampang, cuma manggil, cuma sebuah panggilan. Artinya apa?
pada saat dia memanggil ayahnya Om, dan tetangganya panggil ayah, yang nggak pantas panggil ayah, yang ayahnya sebenarnya dipanggilnya Om, artinya apa? Dia mengatakan ibunya berzina. Ya, berarti ibunya berzina. Ya nggak? Panggil Om sama bapaknya, memanggil tetangga ayah. Berarti kan berzina ibunya dianggapnya. Nah, jadi sekali lagi Bapak, kalau kita panggil Allah selain pada Allah, sama dengan penghinaan. Maka di sini kata-kata kaburat kalimatan. Saya bayangin kalau anak saya manggil saya Om, saya bayangin saya aja, Om kan. Nah, sementara tetangga dipanggil ayah, kan sama aja dia nuduh istri saya berzina dengan tetangga. Nah, itu walaupun nggak diucap, tapi itu artinya seperti itu. Nah, kalau kita panggil Allah yang lain, sementara Allah yang menciptakan kita panggil kita siapa, malah kita nggak ngakui, malah panggil Allah yang lain. Itu yang dimaksud dengan kaburat kalimatan takhruju. Maka kebohongan besar lah yang keluar dari mulut mereka, takhruju min afwahihim, dari keluar dari mulut mereka itu, yang mengatakan Allah punya anak. Sangat besar itu. Oke, lanjut kita ya. Iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya, iza ketika qada dia menetapkan amran sebuah urusan, kalau dia pengen, maka fa innama maka dia hanyalah yaqulu, dia berkata. Apa perkataan Allah lahu bagi pekerjaan itu? Kun, jadilah. Fayakun, maka jadi semuanya. Bagi Allah tidak satu pun yang susah. Allah untuk menetapkan sebuah urusan hanya dengan mengatakan kun fayakun. Kun, maka semuanya jadi. Kalau kita kan harus pakai proses ya. Kita jangan pakai kun fayakun pula. Kita pakai proses. Kita tidak bisa instan. Kita tidak bisa meniru Allah. Kalau kita ingin berhasil, harus berusaha. Lakukan ikhtiar. Tapi kalau Allah ya cukup kun fayakun. Jadi bapak-bapak dan ibu semua sekalian, jelas di sini bahwa Nabi Isa seorang Muslim. Dan banyak lagi ayat-ayat lain, Nabi Isa itu muncul dalam Al-Quran selamanya 25 kali ya. Jadi di sini baru kita sebutkan beberapa ayat aja yang menyebut nama Isa. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu dengan ayat ini tercerahkan bahwa di Al-Quran zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam Al-Quran itu zalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi jelas ya, jangan ragu dengan Al-Quran kita, tauhid kita. Masalah orang lain bilang A, B, C itu urusan orang. Urusan kita dengan Al-Quran kita. Al-Quran kita mengatakan seperti ini, ya kita sami'na wa ata'na. Kita tidak akan menggadaikan masa depan kita yang begitu panjang dengan sebuah nengang-nengang orang lain. Kalau misalnya agama, kun fayakun. Dengan agama lakum dinukum waliyadin. Kita menghargai agama mereka orang. Kita tidak akan mengusik siapapun di sini. Kita tetap berprinsip pada tauhid kita. Kita silakan mereka menganggap apa saja silakan, tapi yang kita beranggapan bahwa Tuhan tidak punya anak dan Nabi Isa adalah seorang Muslim. Oh, yang lain itu, oh ini di kitab kami begini, itu urusan dia. Itu bukan urusan kita. Kita tidak menyinggung kitab siapapun. Kita hanya menyinggung Al-Quran. Kita tidak membandingkan, makanya saya nggak mau, Bu. Kalau di kitab kami begini, ya terserah. Kalau kitab Anda begitu, silakan Anda percaya begitu. Saya percaya dengan kitab saya. Nah, kalau dia mengadu, mana yang lebih benar? Oke. Kalau mana yang lebih benar, oke. Apa kriteria kitab suci yang benar itu? Bahwa wahyu Allah yang benar itu, wahyu itu apa? Kriteria kita tetapkan bersama. Boleh, bisa. Nah, kalau ditetapkan apapun kriteria yang ditetapkan itu sebuah kitab suci, maka Al-Quran lulus fit and proper test. Sebagaimana kata Zakir Naik, apapun yang ditetapkan secara logika, yang ditetapkan kriteria sebuah kitab suci, maka Al-Quran akan lulus sensor, akan lulus fit and proper test. Apapun, coba aja. Misalnya sebuah kitab suci itu harus ada tidak boleh berkontradiksi, bahwa satu pun ayat tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran. Kitab suci itu ditulis oleh orang-orang yang melihat kejadiannya, Al-Quran sangat jelas ditulis oleh siapa. Lalu bahasanya harus bahasa asli, Al-Quran pasti bahasa asli. Lalu ditulis tidak boleh jauh dari masa kenabian, iya jelas. Al-Quran ditulis 10 tahun, setelah 10 sampai 15 tahun lah setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau apapun ditetapkan kriteria, maka Al-Quran akan lulus sensor. Demikian uraian saya tentang surat Maryam, surat ke-30, surat ke-19, ayat 30, 31, 32,
33 sampai 35 ya. Oh, mungkin bisa satu lagi ya, ini jelas ini ya. Satu lagi ya sampai 36. Mungkin sedikit ya. Wa innallaha rabbi. Nah, ini lebih tegas lagi. Dan sesungguhnya Allah Rabbi, Tuhanku. Jadi Nabi Isa mengatakan Allah Tuhannya. Jadi bukan bisa ana rabbukum, tidak. Seperti Firaun ya, Firaun mengatakan ana rabbukum Allah. Aku adalah Tuhan kalian. Nah, Nabi Isa mengatakan wa innallaha rabbi wa rabbukum. Dan sesungguhnya Allah Rabbi, Tuhan aku. Wa rabbukum, dan Tuhan kalian semuanya. Maka fa'buduh, sembahlah dia. Nah, kalau menyembah dia itu siapa itu? Ya, Islam. Karena di dalam Islam yang ada kita menyembah Allah. Kemudian haza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jelas sekali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Seorang muslim berdoa ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami ke jalan yang lurus. Nah, bisa mengatakan haza siratum mustaqim, jalan yang lurus. Artinya ajaran Nabi Isa selaras dengan Al-Quran. Maka saya mengatakan Nabi Isa seorang muslim. Nabi Isa bukan Nasrani, bukan Yahudi, bukan siapa-siapa. Nabi Isa muslim. Nah, kita tentu berpegang kepada konteks ayat kita, Al-Quran kita. Kita tidak berpegang kepada yang lain. Yang paling otentik, yang paling sahih tentang kisah-kisah para nabi ya dalam Al-Quran. Karena Al-Quran di sini tidak ada satupun kebengkokan. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada satupun yang bengkok di sini. Tidak ada satu yang salah. Tidak ada satupun yang batil masuk ke Al-Quran. Maka Nabi pasti disuruh perintah kul. Nah, kul wallahu ahad. Saking jujurnya Nabi, kul pun masuk di situ. Kul wallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Demikian uraian saya tentang Nabi Isa seorang muslim bagian kedua, dan besok mungkin masih bagian ketiga. Semoga dapat pencerahan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua di sini, dan kalau ada yang salah datang dari saya, dan ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya sebuah titipan dari Allah tentang ilmu ini, dan saya bisa sampaikan kepada bapak semuanya. Lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.